disampaikan Ustadz Joko. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sedaya sehat ya? Alhamdulillah. Wah, bojo kula niku kata lemaam, kata seger banget ya. Apa? Kita seger tenan ya. Kita bersyukur datang Allah SWT pada pagi hari ini. Kita sekalian diberikan umur panjang. Mudah-mudahan umur panjang yang barokah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Maka untuk bisa mengisi hidup dengan kebaikan, al ilmu qoblal amal, ilmu sebelum beramal. Kita ngawas, kita ngaji, kita tadaburi Quran, kita tadaburi sunnahipun Rasulullah SAW, agar kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perintah, mana yang larangan. Kita tahu ilmunya agar kita bisa mengamalkannya, dan mengamalkan perintah Allah itulah yang disebut dengan wahasuna amaluhu, orang-orang yang terbaik amal perbuatannya. Dan amal yang disertai ilmu akan menghasilkan amal yang maksimal. Nabi Nuh pernah memohon ampun kepada Allah tatkala Nabi Nuh berdoa atau meminta kepada Allah saat azab besar ditimpakan oleh Allah kepada umatnya Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh meminta orang-orang yang beriman masuk ke dalam kapalnya, kemudian binatang-binatang sepasang-sepasang dimasukkan dalam kapalnya. Delalai anak lanang namanya Kan'an itu tidak mau masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Kan'an memilih lari ke puncak gunung. Dengan logika Kan'an, banjir tidak mungkin sampai menembus puncak gunung dan dia akan selamat. Rene oleh malu bapak kene oleh gitu. Dan itu fitrah seorang ayah. Fitrah ayah itu melindungi, ngayomi. Maka dalam pepatah Jawa itu kan tugasnya suami itu kan ngayomi, ngayemi, ngayani, ngayai. Iya. Sing diring-iling ngayai Bapak Ibu gitu ya. Laki-laki itu punya fitrah melindungi. Gayanya sok cuek, tapi begitu ada sesuatu yang mengancam keluarganya, refleksnya keluar, itu laki-laki. Secara verbal laki-laki tidak banyak bicara ketika melindungi keluarga, tapi secara non-verbal pengayoman laki-laki di dalam keluarga itu bisa dirasakan. Nah, ibu-ibu kan cenderung ngendikannya sing banyak gitu ya. Nek laki-laki cenderung tidak banyak ngendikan tapi banyak aksi.
nek nggen gojekan niku anu sedikit suara banyak kerja. Wah, kuwi copet. Karena copet itu tanpa suara tahu dompet hilang gitu ya. Jadi laki-laki itu punya jiwa mengayun itu fitrah ya. Termasuk Nabi Nuh ketika melihat anaknya kok marah gelem melu dekne malah yang puncak gunung itu fitrahnya keluar. Lalu dia meminta kepada Allah, selamatkan anakku. Maka ditegur oleh Allah bahwa Kan'an itu bukan putranya. Kalau sudah dalam posisi azab turun, kemudian keluarganya tidak bersamanya, memilih jalur diazab, maka Allah mengatakan Kan'an itu bukan putranya. Maka kemudian ketika ditegur oleh Allah begitu itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar diampuni karena dia Malaiksalaka bi ilmun, melakukan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Di juz berapa itu di Al-Arafan sana kayaknya itu ya. Kisah tentang Nabi Nuh ingin anaknya diselamatkan atau selamat bersamanya. Maka ilmu sebelum amal ini sambil nunggu Ustaz Romli jam 8 baru sampai sini ya. Sakit dari Toh Kuning ya tuh ya di kajian di sana terus turun jauh. Okay. Bapak Ibu yang rahmat Allah, salah satu indikasi belajar sukses itu adalah perubahan. Bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu adalah perubahan amalnya. Kalau sebelum beramal itu orang tidak tahu apakah dia berilmu atau tidak berilmu. Tapi begitu seseorang itu mengerjakan sesuatu, beramal dalam hidupnya, kita akan tahu kualitas, jenis, volume dan seterusnya antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Kita sampun ngaji, mentadaburi tiap ahad, mungkin bahkan ada yang ngajinya seminggu pitung dino ngaji ini peng 14 ada ya, tidak hanya DMG gitu ya. Kita sudah banyak mendengar nasihat, ayat Quran, hadis dibacakan. Maka ketika ilmu disampaikan, tugas kita adalah mengamalkan. Di amal itu bukti pembeda apakah ilmu kita barokah atau tidak. Amal ya, ilmu yang barokah, ilmu yang diamalkan. Para sahabat dulu, mereka itu ketika menghafalkan Quran 10 ayat sih, dan mereka tidak beranjak ke ayat berikutnya sebelum mereka mengamalkan ayat-ayat yang dibaca dan dihafal itu. Ini pula yang dilakukan oleh Ahmad Darwis, yang Muhammad Darwis yang lebih kita kenal dengan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Di kajian beliau bertahun-tahun mengkaji surat Al-Ma'un. Nanti jeleh sing ngrungokke. Al-Ma'un wae iki po Quran renek surat Wadduha apa piye ngono kok Al-Ma'un saja tuh. Lalu beliau bertanya kepada jamaah, apakah kamu sudah mengamalkan isi Al-Ma'un itu? Berapa fakir miskin yang kamu santuni? Berapa anak yatim yang sudah kamu pelihara? Maka kemudian surat Al-Ma'un itu jadi panti asuhan Aisyah, jadi panti asuhan Putra Muhammadiyah, jadi RA, TK, SD, MI, SMP, SMA, kampus Muhammadiyah, jadi PKU Muhammadiyah. Itu amal dari Al-Ma'un. Di Al-Ma'un berbuah amal. Tidak ya ono gunanya sih maca Quran, tetap ada gunanya, wong satu huruf satu kebaikan, bahkan lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Tapi stressingnya, penekanannya adalah pada Islam aplikatif, amal konkret dari ayat yang kita baca. Kita mengkaji agama ini kan bukan untuk berdebat, tapi untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita menjadi orang yang ahsanu amala, orang yang amalnya terbaik. Tidak banyak berfungsi memori kita berisi banyak ilmu, tapi jika tidak berbuah amal, ya termasuk mengajarkan itu bagian dari amal ya. Tapi amal-amal ini penting karena memang Al-Quran itu adalah kitab peradaban. Al-Quran itu
kitab peradaban, kitab yang melahirkan peradaban manusia. Dan peradaban di dalamnya nanti ada kebudayaan, ada adat istiadat. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mengkaji Islam ini akan kita wujudkan dalam kehidupan. Seperti apakah yang disebut dengan masyarakat Islami atau yang kita kenal dengan istilah tamadun Islam atau masyarakat Madani. Mengapa Yastrib? Madinah itu dulu sebelum jadi Madinah kan daerahipun namanipun Yastrib. Begitu Islam berkembang di sana, Nabi dakwah, sahabat dakwah, kemudian Nabi di sana, kemudian mengamalkan Islam, mempelajari Islam, kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat yang berperadaban, maka Yastrib berubah atau diubah nama oleh baginda Nabi menjadi Madinah, masyarakat berperadaban. Komponen peradaban itu ada 4. Yang pertama ada bumi, tempat di mana peradaban itu muncul. Bumi sudah Allah siapkan, peradaban, tempat sudah. Yang kedua waktu. Peradaban memang tidak bisa dibangun hitungan hari. Menanamkan adab makan saja ke dalam diri keluarga. Untuk anak-anak itu kan tidak sehari 2 hari kemudian anak-anak bisa memiliki adab makan, adab tidur, adab dengan orang tua dan seterusnya. Itu kan tidak bisa instan sehari, maka ada waktu yang panjang. Ukurannya bukan tahun, tapi peradaban biasanya ukurannya abad. Maka Islam gemilang itu masuk abad kedua. Masuk abad kedua ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, barulah kemudian peradaban Islam itu menyebar dan menjadi mainstream, orang sekarang mengatakan menjadi mainstream, arus utama dalam kehidupan dunia di masa itu. Waktu artinya bisa jadi hari ini kita di IKD itu saya mungkin hanya meletakkan pondasi, sampai saya meninggal mungkin baru pondasi. Tapi mungkin akan diteruskan putrane Pak Sulis, putrane Ustadz Wisnu dan kawan-kawan, putrane Pak Joko dan kawan, mungkin generasi setelah kita nanti akan membuat temboknya. Baru kemudian mungkin nanti abad ketiga IKD baru muncul atapnya, barulah nanti kemudian orang tahu oh kayak IKD gitu. Membangun peradaban Islam juga sama. Kehidupan peradaban itu tidak instan. Rasulullah wafat itu pun belum mewujud besar, baru di Madinah, ya, Mekah Madinah belum melebar tuh. Itu yang kedua waktu. Yang ketiga manusia. Tentu aktor utama peradaban itu adalah manusia. Manusia dengan aneka macam keragaman dan kapasitas yang berbeda-beda menjadi pelaku utama tumbuhnya peradaban. Maka baik buruknya peradaban sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang tinggal di dalamnya. Maka Islam konsen pada pembentukan jati diri manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallam, monggo dipirsani surat Al-Jum'ah ayat 2. Sing kulino Imam Jumatan lah apal. Nggih. Surat 60 piro, Mas? Al-Jum'ah itu 61 atau 60? Nggih. Al-Jum'ah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang ba'atsa, membangkitkan, mengutus, fil ummiyina, di dalam umat manusia ini, rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugas Nabi? Yatslu alaihim ayatih. Yang pertama, Nabi membacakan, menilawahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan, bahasa saya informasi. Maka Quran itu disebut hudalinas, informasi bagi manusia. Informasi itu petunjuk, ya.
Yatslu alaihim, membacakan petunjuk kepada umat manusia. Karena memang fase di mana Rasulullah dilahirkan sebelum beliau jadi nabi, fasenya disebut fase jahiliyah, fase di mana orang hidup tidak memiliki petunjuk, hanya berdasarkan prasangka, hipotesis. Walaupun mungkin bisa jadi hipotesis itu ilmu titen. Kalau di kita mengenal ilmu titen, akhirnya tadi ini mongso ketiga, ini mongso rendeng, itu kan ilmu titen ya. Walaupun kadang itu wayai udan malah garing, wayai garing malah udan gitu ya. Tuh, ilmu titen. Ya. Membacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan petunjuk informasi kepada manusia, diajak berpikir baik akal maupun hatinya. Otak manusia itu ada dua, Pak Joko nanti matur. Otak manusia itu ada dua, satu yang di kepala, satu yang ada di jantung. Di jantung manusia itu ada bagian yang sel-selnya persis yang ada di otak. Dan diteliti oleh ilmuwan, kemampuan otak yang di jantung ini untuk merekam pengetahuan 139.000 kali lebih hebat, lebih cepat dibandingkan di sini. Itulah mengapa Nabi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bukankah aku yang telah meletakkan Al-Quran di dadamu, bukan di kepala, tapi di sini. Karena memang otak yang di jantung inilah yang memiliki daya tangkap, daya nalar, dan daya rekam yang jauh lebih besar, lebih kuat dibandingkan otak yang di kepala. Ini teman-teman yang belajar neurologi mesti hafal, karena memang ini dikaji ilmunya. Nah, ini yang orang kemudian menyebutnya sebagai spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Bukan kecerdasan intelektual, ini untuk menganalisis saja. Tapi keputusan akhir dan rekaman akhir ada di sini. Ilmu rasa jarene, olah pikir, olah rasa gitu. Ya. Al-Quran itu Allah letakkan di dada. Maka dulu ketika Imam Al-Ghazali menuntut ilmu di perjalanan, dia ngonto anak kitab-kitab ya, kalau dia tahu ada kitab-kitabnya, di perjalanan dicegat perampok itu. Lalu dia bilang, ambil semua uangku nggak apa-apa, tapi jangan kitab-kitabku engkau bawa gitu. Maka perampoknya bilang ke Imam Al-Ghazali, ini perampok iso nggawe mufrodat atau iso nggawe quotes bahasa sekarang ya. Kata perampoknya ke Imam Al-Ghazali, al-ilmu ma fi sudur la ma fi sutur. Ini perampok iso ngomong ngono lho, Pak. Ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan yang di atas kertas. Akhirnya begitu dikeadaannya perampoknya itu, Imam Al-Ghazali kemudian banyak menghafal kitab-kitabnya itu. Di perampok zaman semono kuwi iso gawe mufrodat ngono, Pak. Al ilmu itu ma fi sudur la ma fi sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di atas kertas. Ini perampok wis ngomong ngono. Artinya kualitas perampok di masa itu we kaya ngono. Apa meneh alim ulamanya. Perampok we hebat kaya ngono. Kuwi perampok we kaya ngono gitu. Kita bisa melihat, maksud saya, kualitas peradaban masa itu ndah kaya ngopo. Atasnya perampok we nggawe mufrodat apik banget. Al ilmu ma fi sudur la ma fi sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di atas buku. Awake dhewe kan bar ngaji ini buku ini tutup, ilmu ini ya tutup. Karena di atas kertas itu. Kita pas ngaji nggih manduk-manduk basa kondur ngono ya ngopo ngono ya ora nek mental kita ini. Alasannya pun tuwek apa? Kuwi ora masalah tuwek, nek itu bukan itu ya. Masalah ilmu kecerdasan niki mengaktifkan yang ada di otak, yang ada di jantung. Nabi didhawuhi Allah yatslu alaihim ayatih, membacakan. Maksudnya apa? Peradaban ini dimulai dari, Pak Joko nanti matur pendapatnya Eric Fromm itu, dari reading society, dari masyarakat watching society, masyarakat penonton, menjadi masyarakat pembaca.
Biasanya Mas Agus Yulianto nih, Mas Agus belakang itu kan ketua Forum Lingkar Pena Jateng, di penulis-penulis Jawa Tengah itu ketuanya ada di sini, Mas Buridin. Wis itu rabi urung le, dereng nikah nih Bu, enten nikah kagungan perawan siap nikah mriki. Anak niku klien murid kula, Mas Agus murid kula zaman sekolah SMA rin murid kula. Nika dereng nikah, niku guru agama. Ketua Forum Lingkar Pena Jawa Tengah Bangsa. Nek riyen ibu mengenal Asma Nadia, Mbak Elvitiana Rosa, penulis novel Islami nika, penulis buku-buku Islami nika. Lah yang Jawa Tengah ketuanya Mas Agus Yulianto nika. Saking menikmati sastra lali rabi kayak Mbak Mendro. Nah, wih, seket piro le? Orang enek. Paling 30 piro ke Mas Agus? Nggih. Nggih. Enten sing dereng mungkin ada kagungan perawan-perawan ingkang sempon waktune nikah. Nggih. Cocok to le? Aku kan bentel ku ya le terus saya semal le aku ya. Terus tuwek bareng tak ceruk le ya maksud gitu ya. Ya. Kalau bahasanya Mas Agus itu masyarakat yang berliterasi, masyarakat punya literasi, budaya literasi, iso moco dan mengambil kesimpulan dari apa yang dia baca itu dengan benar. Ngapunten, mungkin sebagian kita sami pernah mengalami dolanan jenenge komunikata. Game komunikata ngarepe dibisi apa terus kon ngandani mburine. Kuwi tekan mburi dhewe ngono wis beda dhewe. Itu menunjukkan masyarakat miskin literasi kayak ngono kuwi. Jadi maka sekarang di sekolah-sekolah itu ada namanya apa nih assessment ANBK apa kuwi. Isinya salah satunya tes literasi, dikai bacaan dawa banget, terus bisa menarik kesimpulan dari apa yang ada di situ itu. Termasuk diberi Quran ini menungso itu literasi membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa membaca pintu pertama? Karena mindset hidup seseorang itu ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam otaknya. Ada orang tua itu mateni anaknya sejak kecil ada. Iki anak wong ra duwe le rasah neko-neko. Kuwi membunuh anak, membunuh masa depan anak sejak kecil. Kudune le bapakmu nyacaki ora duwe. Ning bapak yakin sok kowe dadi bupati Karanganyar le. Harus gitu kok anak itu. Aja kok aku kowe nek pengen kuliah bapakmu ora iso le, bapakmu ora iso ngragati. Padha-padha ora iso ngragati, mbok ngendikane le kowe nek niat kuliah tak dongake lancar le. Kados bapak kula desa niku angger anu kula bidalien Pak, ya sangune cengkir ya le. Bapak kula angger kula sekolah mesti ngomongnya sangune cengkir ya le. Kencenging pikir, fokus sing nyangoni mboke. Mula gandeng zaman kula sekolah bapake nyangoni cengkir, tekan saiki aku angger mantuk teng desa ketemu pake ya cengkir ya Pak, ora tau tak kei dhuwit Pak. Mboke sing tak wae. Tapi zaman nunus pake cengkir, dadi saiki pomo kula teng desa ngoten Pak ya ora tau tak. Ning kula iki kelingan sak jumlek urip niki. Kula dereng pernah ngelungi bapak dhuwit dereng pernah. Dereng pernah. Lah mbiyen nyat zaman sekolah mboten tau nyangoni kula. Sangonane cengkir to. Nah, ganti sing ngelungi dhuwit mboke sing kula lungi mboke. Lah bojo kula niku atikan, angger mulih mboke dikeki, pake dikeki. Dadi nek kula mulih, pake wis loyo. Wah, alamat aku ra kumanan iki ngoten. Lah angger bojo kula sing mulih, Pak kula bahagia. Cetha iki urusane ngoten niku. Iya, ngapunten Ustaz Ahmad Ramli sampun rawuh, mangke disambung sanes wekdal niku pengantara. Alhamdulillah tanah wakaf Ikadi sampun berproses, masjidipun sampun berproses, mangke kerja bakti sebagian bukan murup karo duduk ya apa ngeten. Kemudian nanti kita juga mungkin masjidnya sampun 90%, kita akan memulai membangun untuk yang ruang kantor dan hallnya. Walaupun tanahnya tidak luas, kita bangun lantai 2 bawah untuk kamar mandi, dapur, kantor, mungkin lantai 2 untuk hall, sebelah baratnya masjidipun. Ini sudah berproses sampai pun masang
Habel nih kok Mas Habel. Mudah-mudahan mungkin bulan Oktober masjid sudah selesai, mungkin Desember kantornya nggih pun dadi karya Pak Wisnu nulis cek piro ngono nggih ya. Engkang ngersakaken donasi dipersilahkan. Ampun barang duit mawon. Mungkin nek barang nggak tumbuk-tumbuk. Luwes duit jarene. Ngikat ben yang ngono kuwi ya duit lebokke mriki gampang, nek semen mlebu kantong kan mboten saged ngoten. Ngoten Bapak Ibu ingkang kula aturaken, kantoripun ten kula omahe Pak Joko. Persis niki gubuk kula kilene persis. Nggih, dadi jenengan pamanten kajian kula sing paling adoh dhewe. Buka lawang teko. Nggih niki. Nggih, ngoten ya. Berarti mungkin nyonya kula bagiannya gawe wedang terus mengke jayeng ya. Ngoten Bapak Ibu, nepat ngapunten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.